Aku cuma pencuci piring di kafe kecil di Napoli. Kerjaanku tiap hari cuma nyuci piring kotor, sambil dihina pegawai lain. Hidupku biasa saja, sederhana, gak ada yang peduli. Sampai suatu hari, putri janda pemilik kafe datang ke dapur, nangis-nangis, lalu bilang, aku hamil, dan aku akan bilang ke mama kalau kamu ayahnya. Dari situ, hidupku berubah total. Aku yang cuma pendatang asing, tiba-tiba dilamar jadi calon menantu bosku sendiri. Padahal aku tahu, aku sama sekali gak ada hubungan apa-apa sama dia. Tapi, kenapa dia nekat menyeretku dalam drama keluarganya? Dan siapa sebenarnya ayah bayi itu? Semua mulai terbongkar di hari yang gak pernah kubayangkan sebelumnya. Namaku Arif, usia 28 tahun. Aku datang ke Napoli tahun lalu, bermodal nekat dan utang dari teman kampung. Kerjaanku sederhana, cuci piring di sebuah kafe kecil bernama Trattoria di Rosa. Kafe ini terkenal di lingkungan lokal. Pemiliknya adalah seorang janda parubaya bernama Signora Elisa Wanita. Tegas, berhati keras tapi murah senyum pada pelanggan. Ia punya satu anak perempuan, Sofia, gadis bule, berambut pirang yang usianya mungkin sekitar 24-an. Cantik, modern khas gadis Italia. Tapi jujur saja, aku jarang ngobrol dengannya. Dunia kami berbeda. Setiap hari, tugasku sama. Berdiri di belakang dapur, tangan terus sibuk menyikat piring berminyak, bau saus tomat, bawang putih, dan asap rokok sudah pial sebut. Kadang kalau capek, aku curi-curi pandang lewat celah pintu dapur, melihat Sofia duduk santai sambil tertawa bersama teman-temannya. Arif, cuci cepat, ada banyak piring kotor di luar, teriak Giovanni, koki senior, yang memang tak suka aku lambat. Sedikitpun, aku hanya mengangguk. Siap, Pak Gio. Sebenarnya, aku betah kerja di sini. Meski gaji pas-pasan, setidaknya aku bisa bayar kontrakan kecil di pinggir kota dan kirim sedikit uang ke ibu di kampung. Tapi hidup di luar negeri tidak semewah yang orang-orang kira. Kadang aku harus hemat makan cukup sepotong roti dan kopi hitam sehari. Hari itu, ada sesuatu yang aneh. Sejak pagi, Sofia terus mondar-mandir ke dapur. Ia bukan tipe gadis yang suka masuk dapur, apalagi berinteraksi denganku. Tapi pagi ini dia seperti gelisah. Kadang matanya menatapku tajam, kadang malah melirik cepat, lalu pura-pura sibuk. Aku pikir mungkin dia ada masalah dengan kekasihnya. Tapi, aku tak berani tanya. Hubungan kami hanya sebatas Buongiorno, Don Grazie. Aku hanyalah pekerja rendahan baginya, sampai akhirnya saat aku sedang menyiram gelas-gelas kotor, Sofia tiba-tiba berdiri di sampingku. Dekat sekali, tubuhku langsung kaku. Arif, katanya lirih, tapi nadanya serius. Aku menoleh pelan. Ya, Signorina Sofia. Dia menarik napas dalam-dalam. Kita perlu bicara. Aku hampir tak percaya mendengar kalimat itu keluar dari bibirnya. Bicara apa aja, Signorina? Dia memandangku dalam-dalam. Mata birunya tajam sekali. Ada semacam kegelisahan yang sulit dijelaskan. Aku hamil, ucapnya pelan. Aku membeku. Aku hamil? Apa hubungannya denganku? Belum sempat aku membuka suara, Sofia melanjutkan dengan kalimat yang membuatku seketika pucat. Dan aku akan bilang ke mama, kamu ayahnya? Tanganku langsung gemetar. Gelas di tanganku hampir jatuh. Apa maksudmu, Signorina? Saya bahkan kita nggak pernah. Aku terbata-bata. Tapi Sofia hanya memelototiku. Aku sudah putus dengan pacarku. Dia nggak mau tanggung jawab. Dan aku butuh kamu. Mama suka sama kamu. Kamu pekerja keras, kamu orang baik. Kalau aku bilang kamu ayahnya, dia pasti percaya. Aku nyaris tak bisa berpikir. Semua terasa seperti mimpi buruk. Tunggu, kenapa kamu pilih aku? Sofia mendekat sedikit. Suaranya bergetar tapi matanya tetap kuat. Karena kamu satu-satunya pria yang ada di sini, yang bisa aku percaya. Setidaknya, Mama percaya padamu. Hari itu, semua piring di rak seperti berhenti bersuara. Aku yang selama ini hanya bayangan tak berarti di sudut dapur, kini mendadak jadi pusat drama hidup keluarga kaya raya Italia. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Sejak Sofia bicara langsung padaku di dapur hari itu, pikiranku kacau. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa aku? Kenapa harus aku? Aku bukan siopo-siopa di kota ini. Hanya pencuci piring asing dengan aksen Italia yang hancur hidup dari apa? Mingguan, tinggal di kontrakan sempit, di pinggiran Napoli. Dan sekarang aku justru dijadikan ayah palsu oleh seorang gadis kaya raya. Sofia putri tunggal Signora Elisa, bosku sendiri. Malam itu aku pulang dengan langkah gontai. Tanganku dingin, mataku berat,
tapi otakku terus memutar ulang ucapan. Sofia, aku hamil, dan aku akan bilang ke mama, kamu ayahnya. Aku tahu dia tertekan. Wajahnya saat mengucapkan itu jelas penuh kegelisahan. Tapi kenapa harus menyeretku? Aku benar-benar tidak punya hubungan apapun dengannya. Besok paginya, aku datang lebih awal. Udara Napoli dingin dan berkabut. Aku pikir Sofia hanya bercanda kemarin atau mungkin sedang panik dan tak sungguh-sungguh. Tapi ternyata tidak. Baru beberapa menit aku sibuk di dapur, tiba-tiba terdengar suara tegas Signora Elisa dari ruang depan. Arif, sini sebentar. Suara itu keras, membuat semua karyawan lain melirik ke arahku. Giovanni bahkan menghentikan motong sayurannya. Aku menelan ludah, lalu berjalan pelan menuju ruang depan. Di sana, Sofia sudah duduk manis, wajahnya datar, tapi matanya sedikit sembab. Ya, Signora, tanyaku hati-hati. Signora Elisa memandangku lama, matanya menyipit tajam. Di depannya, ada secangkir espresso yang sudah separuh habis pertanda, dia sudah duduk di situ cukup lama dan berpikir keras. Aku dapat kabar penting dari Sofia, katanya datar. Aku hanya bisa diam. Dia bilang, dia hamil. Dadaku langsung sesak. Aku tidak berani menatap siapapun. Dan kalimat berikutnya benar-benar mengubah hidupku. Dan dia bilang, kamu ayahnya. Ruangan itu mendadak terasa sunyi. Suara pelanggan, denting cangkir, bahkan teriakan Giovanni dari dapur seakan lenyap. Aku menoleh perlahan ke arah Sofia, berharap ini semua hanya lelucon bodoh. Tapi Sofia justru menunduk, pura-pura malu. Signora Elisa lalu berdiri, mendekat padaku. Suaranya agak melembut, tapi tegas. Arif, kamu tahu betapa aku percaya padamu. Kamu pekerja keras, tapi ini masalah besar. Kalau memang benar bayi itu anakmu, aku tidak mau cucuku lahir tanpa ayah. Aku minta kamu bertanggung jawab. Aku ingin bicara. Ingin menjelaskan bahwa aku bahkan tak pernah bersentuhan langsung dengan Sofia, sekadar menyapa pun jarang. Tapi lidahku keluh. Ada tatapan Sofia yang memaku tubuhku, dan aku tak tega membantahnya di depan ibunya sendiri. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, akhirnya aku hanya berkata pelan, baik Signora, kalau itu keinginan Sofia, saya siap bertanggung jawab. Hening, aku sendiri heran, kenapa mulutku mengucapkan kalimat itu. Sore harinya, kabar itu langsung menyebar cepat ke semua pekerja lain. Giovanni melirikku dengan tatapan sinis. Para pelayan membicarakanku diam-diam, tapi aku bisa mendengar bisikan mereka. Pencuci piring itu? Dengan Sofia gila, mungkin dia pura-pura polos. Tapi siapa tahu sudah ada main di belakang. Wah, karirnya bisa langsung naik. Aku tak peduli dengan omongan mereka. Yang ada di pikiranku cuma satu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Sofia? Kenapa dia sampai tega menjadikanku kambing hitam? Sofia sendiri bersikap seolah tak ada yang terjadi. Sepanjang hari dia tetap melayani pelanggan dengan senyum ramah. Bahkan sesekali mendekat ke mejaku hanya untuk berkata, Grazie Arif, seolah-olah aku benar-benar ayah dari bayi yang dikandungnya. Malam itu, aku memberanikan diri menemuinya di teras belakang. Setelah semua pelanggan pulang, angin Napoli berembus pelan, aroma pizza dan kopi masih tercium di udara. Sofia, panggilku pelan. Dia menoleh cepat. Ya, aku mau tahu, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa aku yang kamu tuduh sebagai ayah bayi itu? Sofia menghela napas panjang. Wajahnya terlihat jauh lebih rapuh saat tidak di depan ibunya. Ia duduk di bangku kayu tua, memeluk lututnya. Arif, aku minta maaf, katanya pelan. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Pacarku kabur, teman-temanku pergi. Kalau mama tahu siapa ayah bayi ini sebenarnya, dia pasti marah besar dan bisa saja mengusirku. Aku duduk di sampingnya, mencoba memahami. Tapi kenapa harus aku, Sofia? Kita bahkan hampir tidak pernah bicara. Dia menatapku dalam-dalam, matanya berkaca-kaca, karena Mama sangat menghormatimu. Dia sering memujimu di depan aku. Dia bilang, Arif adalah pekerja paling jujur yang pernah dia punya. Aku terdiam, dan aku pikir, kalau Mama tahu kamu ayahnya, dia pasti bisa menerima bayiku dengan baik. Lanjut Sofia. Aku menghela napas panjang. Aku tahu Sofia terjebak dalam masalah besar. Tapi kenapa harus menyeretku ke dalamnya? Namun, sejak hari itu, hidupku sudah berubah sepenuhnya. Aku bukan lagi sekadar pencuci piring. Aku kini menjadi calon menantu janda pemilik kafe terkenal di Napoli, dan semua baru saja dimulai. Sejak kabar itu tersebar, aku merasakan perubahan besar di kafe. Para pekerja lain mulai memperlakukanku dengan sikap yang aneh. Ada yang tiba-tiba ramah berlebihan, ada yang justru makin sinis. Tapi yang paling terasa adalah sikap Signora Elisa. Wanita yang sebelumnya hanya memanggilku sekadar Arif, kini mulai menyebutku dengan sapaan yang lain. Figlio mio anak.
Laki-lakiku, aku tidak nyaman. Semua terasa cepat. Terlalu cepat. Aku hanya pencuci piring yang tidak punya masa depan jelas di kota asing ini, dan tiba-tiba aku jadi pusat perhatian. Sebagai calon ayah dari bayi Sofia. Sementara itu Sofia bertingkah seolah semuanya baik-baik saja. Dia tetap tersenyum setiap kali bertemu denganku. Seolah tidak ada masalah. Tapi aku tahu, di balik senyum itu, ada rahasia besar yang disembunyikan. Suatu malam, saat kafe sudah tutup dan pekerja lain pulang, aku dipanggil oleh Signora Elisa untuk duduk bersamanya di meja pojok. Dia menuangkan 2 gelas anggur. Tapi, aku menolak dengan sopan. Dia tertawa kecil. "Arif," katanya sambil menatapku penuh arti. "Kau lelaki yang sederhana, jujur, pekerja keras. Aku tahu siapa dirimu selama ini. Aku hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap matanya. Dan kau tahu, aku ini wanita tua. Aku tidak ingin mati sebelum memastikan cucuku lahir dalam keluarga yang baik." Dia tersenyum kecil. "Kau akan menikahi Sofia?" Aku tersentak. Menikahi Sofia? Mungkin besok aku akan mengadakan makan malam keluarga kecil. Kita umumkan saja sekalian. Bagaimana? Lanjutnya. Aku ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa aku tidak pernah sekalipun menjalin hubungan dengan Sofia. Tapi aku melihat wajah bahagia di matanya, wajah seorang ibu yang mungkin sudah terlalu lama merasa kesepian. Dan di sudut ruangan, Sofia berdiri, memandangku dengan wajah memohon. Sepulang dari kafe, aku duduk lama di kontrakan kecilku. Aku hanya menatap langit-langit, kepalaku penuh pertanyaan. Aku bisa saja pergi, kabur, meninggalkan pekerjaan ini, meninggalkan masalah yang bukan salahku. Tapi, aku juga tahu, ini mungkin satu-satunya jalan bagi Sofia agar tidak diusir ibunya sendiri. Dan jujur saja, ada bagian kecil dari hatiku yang senang. Selama ini aku hanya menjadi bayangan di kafe itu. Tak dianggap siapa-siapa. Kini, tiba-tiba, aku punya posisi, diakui, bahkan disebut calon menantu. Aku tidak tahu, ini akan berakhir seperti apa. Tapi aku tahu, aku sudah masuk terlalu dalam. Dan yang lebih mengejutkan, Giovanni Cocchi senior yang selama ini selalu bersikap ketus, padaku mendekat ke meja saat aku membersihkan dapur keesokan paginya. Dengan suara pelan, namun tajam. Dia "Jangan terlalu senang dulu, Arif. Kau pikir semua ini semudah itu. Aku tahu siapa pacar Sofia sebenarnya. Dan aku yakin, ini bukan sekadar kebetulan. Hati-hati." Kalimat itu menusuk keras. Jadi, ada rahasia lain. Siapa pacar Sofia yang kabur itu sebenarnya? Kenapa Giovanni bisa tahu lebih banyak dariku? Dan di tengah kebingungan itu, aku hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Aku sadar, drama ini baru saja mulai memanas. Sejak peringatan Giovanni pagi itu, aku merasa semakin tidak tenang. Koki tua itu memang terkenal galak dan cerewet, tapi kali ini tatapan matanya beda. Ada sesuatu yang dia ketahui, sesuatu yang bahkan aku, calon suami Sofia, tidak tahu. Hari itu aku bekerja seperti biasa, tapi pikiranku kacau. Setiap kali Sofia lewat di dekatku, aku seperti melihat tanda tanya besar. Siapa sebenarnya pacar yang dia maksud? Kenapa Giovanni begitu yakin aku hanya pion dalam drama ini? Malamnya, saat kafe mulai sepi, aku nekat mendekati Giovanni yang sedang duduk sendirian di sudut dapur, merokok sambil menatap kosong. "Pak Gio, boleh saya tanya sesuatu?" Tanyaku hati-hati. Dia melirikku, kemudian mengisyaratkan aku duduk. "Kau tahu siapa sebenarnya pacar Sofia, kan?" kataku pelan. Giovanni tersenyum miring, asap rokok mengepul dari mulutnya. "Aku tahu, tapi kau siap mendengar kenyataannya, Arif?" tanyanya sinis. Aku mengangguk pelan, jantungku berdegup kencang. "Pacar Sofia yang kabur itu bukan orang biasa," lanjutnya. "Dia seorang pengacara terkenal di Napoli, pria kaya, ambisius, dan..." Giovanni mendekatkan wajahnya ke arahku. "Dia adalah pelanggan tetap kafe ini. Namanya Lorenzo." Aku terdiam. Nama itu asing di telingaku. Giovanni menghembuskan asap rokok ke samping. "Lorenzo itu anak teman baik Elisa, bos kita. Dulu mereka sering makan malam bareng di sini. Kalau dia tahu Sofia hamil dan kamu dijadikan kambing hitam, dia pasti akan datang. Dan saat dia datang, kau bisa habis, Arif." Aku merasakan tubuhku dingin seketika. Jadi ini bukan sekadar drama keluarga biasa. Sofia bukan cuma ingin menyelamatkan diri dari amarah ibunya. Dia juga ingin menyembunyikan skandal besar yang bisa menghancurkan reputasi keluarganya. Ketika aku pulang malam itu, Sofia menungguku di luar dapur. Dia berdiri di bawah lampu jalan kecil. Wajahnya tampak lelah tapi tegar. "Aku dengar kamu bicara dengan Giovanni," katanya pelan. Aku menatapnya dengan sorot mata penuh tanda tanya. "Kenapa kamu tidak cerita sejak awal?" tanyaku akhirnya. "Kalau Lorenzo, pacarmu,
Kenapa harus aku yang kamu libatkan? Sofia menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. Karena aku tahu, Mama tidak akan pernah menerima Lorenzo sebagai ayah dari cucunya. Lorenzo, laki-laki brengsek, Arif dia, punya banyak wanita, dan dia tidak mengakui kehamilanku. Suaranya mulai bergetar. Aku terdiam. Ada bagian dari diriku yang mulai bisa memahami Sofia, tapi ada juga rasa kecewa yang sulit aku sembunyikan. Dan kenapa harus aku, ulangku? Sofia mendekat sedikit. Karena hanya kamu yang bisa dipercaya Mama. Kamu tulus, kamu jujur. Meskipun kita bahkan nyaris tak pernah bicara, Mama selalu memujimu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi aku ingin membantunya. Di sisi lain, aku merasa dimanfaatkan. Aku bukan ayah bayi ini. Tapi kini aku sudah terjebak terlalu jauh. Dan yang lebih mengejutkan, Sofia melanjutkan dengan suara lirih. Besok Lorenzo akan datang. Dia ingin bicara dengan Mama. Aku terdiam. Situasi akan semakin rumit. Sofia lalu menatapku penuh harap. Kamu akan tetap di sini kan? Kamu tidak akan meninggalkan aku kan? Aku hanya bisa menatapnya dan tanpa sadar mengangguk pelan. Saat aku berjalan pulang malam itu, pikiranku benar-benar kacau. Besok semuanya akan berubah. Akan ada pertemuan besar. Mungkin skandal yang lebih besar. Dan di antara semua kekacauan ini, aku hanya bisa bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku tidak kabur saja dari awal? Kenapa aku tetap di sini? Apakah karena Sofia? Atau karena aku juga mulai jatuh dalam cerita yang aneh ini? Pagi itu, udara Napoli terasa lebih dingin dari biasanya. Mungkin bukan karena musim, tapi karena suasana hatiku yang benar-benar kacau. Aku datang lebih awal ke kafe Trattoria di Rosa. Aku tahu, hari ini hari besar. Sofia sudah bilang semalam, Lorenzo akan datang. Dan benar saja, belum genap 1 jam aku bekerja, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan kafe. Dari dalam mobil itu turun seorang pria tinggi, rapi, berkemeja putih dengan jas hitam mahal. Penampilannya necis, wajahnya tegas, auranya penuh keangkuhan. Dialah Lorenzo. Dari jauh aku sudah bisa melihat bagaimana Signora Elisa menyambutnya dengan senyum lebar. Seolah sahabat lama yang sudah dinanti lama. Aku hanya bisa berdiri di sudut dapur, memperhatikan dari celah pintu. Sofia duduk di meja pojok, menunduk, tak banyak bicara, tapi aku bisa melihat kegelisahan dari gerak tubuhnya. Tak lama kemudian, Signora Elisa memanggilku. Arif, kesini sebentar. Suaranya lantang. Aku menarik napas panjang, lalu berjalan keluar dapur dengan hati-hati. Saat aku mendekat ke meja, Lorenzo langsung menatapku dari ujung kaki hingga kepala, dengan sorot mata meremehkan. Jadi ini, dia, suara Lorenzo, dingin, penuh nada sinis. Signora Elisa tersenyum kecil sambil menepuk pundakku. Iya, dia calon menantuku, ayah dari bayi Sofia. Seketika suasana menjadi tegang. Lorenzo menyandarkan tubuhnya di kursi, tersenyum miring. Calon menantu? Ayah bayi Sofia? Dia mengulang kata-kata itu sambil melirikku tajam. Kemudian dia bicara kepada Sofia. Kau yakin ini yang kau mau, Sofia? Pencuci piring? Jadi ayah dari anakmu? Aku bisa melihat wajah Sofia memerah. Bukan karena marah, tapi malu. Tayat bisa menjawab sepatah kata pun, dan Lorenzo semakin mainnya di Jadi. Signora Elisa, Anda pasti bercanda. Saya tahu siapa Sofia sebenarnya. Saya kenal dia lebih dari yang Anda kira. Signora Elisa mengerutkan kening. Apa maksudmu, Lorenzo? Lorenzo menatapku tajam. Saya tidak percaya bayi ini anak pria ini. Tidak mungkin. Sofia hanya menggunakan dia untuk menutupi aibnya sendiri. Kalimat itu seperti petir yang menyambar ruang kafe yang ramai. Aku ingin membela diri, ingin bicara, tapi aku tahu, semakin aku menjelaskan, semakin aku terjebak. Sofia akhirnya berdiri, matanya berkaca-kaca. Cukup, Lorenzo. Kamu tidak berhak bicara seperti itu. Tapi Lorenzo tidak berhenti. Kalau bayi ini benar anaknya, saya minta tes DNA. Sekarang juga. Suasana makin tegang. Semua pelanggan kafe mulai memperhatikan. Para pekerja lain berhenti bekerja dan memperhatikan kami. Aku hanya bisa diam. Tes DNA? Aku bahkan tak pernah punya hubungan apa-apa dengan Sofia. Signora Elisa akhirnya memukul meja keras. Sudah cukup, Lorenzo. Kau tidak punya hak datang ke sini dan membuat keributan. Lorenzo tertawa kecil. Baiklah, kalau begitu, aku tunggu hasilnya nanti. Tapi aku yakin, kalian semua hanya sedang main sandiwara. Dia lalu berdiri, menatapku tajam sekali. Dan kau, Arif, kau pikir kau siapa? Kau kira dengan berpura-pura jadi ayah dari bayi Sofia, kau bisa naik derajat? Aku akan buktikan siapa kau sebenarnya. Lorenzo pergi dengan langkah cepat,
meninggalkan ketegangan yang menggantung di seluruh ruangan. Aku berdiri mematung. Sofia menangis, dan Signora Elisa hanya duduk terdiam, menatap kosong ke depan. Hari itu aku sadar, semua kebohongan ini tidak akan bertahan lama. Aku tidak hanya terjebak dalam kebohongan Sofia, tapi kini aku juga masuk dalam konflik besar dengan Lorenzo, pria kaya yang tidak segan menghancurkan siapapun demi harga dirinya, dan aku hanya pencuci piring yang tidak punya opo-opo untuk melawan. Setelah Lorenzo pergi dengan kota-kota menusuk itu, suasana kafe Trattoria di Rosa tak pernah sama lagi. Para pegawai bekerja dalam diam, pelanggan setia terlihat tak nyaman. Bahkan Signora Elisa lebih sering termenung di sudut meja favoritnya, dan aku makin tersiksa dengan status baruku. Calon ayah palsu, calon menantu yang sebenarnya tak pernah benar-benar diinginkan siapapun. Sofia sendiri berubah drastis. Ia tak lagi tersenyum padaku seperti sebelumnya. Wajahnya selalu murung, tatapannya kosong. Setiap kami bertemu pandang, dia hanya menunduk cepat seolah menyesali semua yang telah diperbuat. Malam itu, setelah kafe tutup, aku duduk sendirian di dapur yang sepi. Suara detik jam dinding terdengar jelas, menusuk. Aku mencoba berpikir jernih, apa yang harus kulakukan? Aku bisa saja pergi malam ini juga, kabur dari Napoli, kembali ke Indonesia, lari dari semua masalah ini, tapi di dalam hati kecilku, aku tahu, aku tidak bisa begitu saja meninggalkan Sofia. Entah mengapa, aku merasa dia lebih menderita daripada yang terlihat. Dan benar saja, saat aku hendak membereskan gelas-gelas terakhir, Sofia muncul di pintu dapur. Wajahnya pucat, matanya sembab, dia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Arif, aku ingin bicara. Sekali lagi, tolong." Aku mengangguk. Kami duduk berdua di bangku kecil di belakang kafe. Udara Napoli malam itu dingin, sunyi. Sofia menghela napas panjang. Suaranya lirih, aku tahu semua. Ini salah. Aku tahu aku sudah menyeretmu terlalu jauh. Tapi aku benar-benar butuh kamu, Arif. Aku takut pada Lorenzo. Aku takut pada Mama. Aku takut pada semuanya. Aku hanya diam. Tak ada kata yang bisa keluar dari mulutku. Sofia melanjutkan. Kali ini air matanya mulai mengalir. Besok Mama ingin mengumumkan pertunangan kita secara resmi di depan semua orang. Dan Lorenzo pasti akan datang dengan hasil penyelidikannya. Dia pasti akan mempermalukanku, mempermalukan kita semua. Tubuhnya bergetar. Aku menatap wajahnya yang begitu rapuh malam itu. Inilah gadis kaya raya yang selama ini selalu terlihat kuat. Kini duduk di sampingku, menangis karena terjebak oleh kebohongannya sendiri. Kemudian dia berkata dengan nada mengejutkan, "Arif, aku punya rencana." Aku mengerutkan kening. Rencana apa? Dia menatapku dengan mata merahnya, lalu berbisik, "Kita kabur. Malam ini, sekarang juga." Aku membeku. Sofia lalu menggenggam tanganku erat. "Kalau kita tetap di sini, besok aku pasti hancur, Arif. Mama akan kehilangan harga dirinya, aku akan kehilangan segalanya. Dan kamu? Kamu juga pasti akan dipermalukan habis-habisan oleh Lorenzo." Aku menarik napas dalam-dalam. Pikiranku penuh pertanyaan. Kabur? Lari bersama Sofia? Kemana? Dengan apa? Aku bahkan hanya pencuci piring. Tidak punya tabungan yang cukup, tapi Sofia seolah bisa membaca pikiranku. Dia membuka tas kecilnya dan menunjukkan setumpuk uang tunai. "Ini tabunganku selama ini. Cukup untuk kita pergi ke kota lain. Ke Roma, Florence, atau bahkan ke negara lain." Mata Sofia lama sekali. Dalam kebingungan itu, aku menyadari satu hal. Aku tidak punya siapa-siapa di Napoli, kecuali Sofia. Dan mungkin, aku memang sudah terlalu jauh masuk dalam drama ini. Sofia mengusap matanya sepat-sepat, lalu berdiri. "Arif, aku tahu ini gila, tapi aku mohon, temani aku. Kita pergi sekarang, sebelum Mama datang ke kafe besok pagi dan semuanya terbongkar." Di luar sana, angin malam berembus pelan, lampu jalan redup. Napoli terasa asing, dingin, dan menakutkan. Aku menatap tas kecil berisi uang itu, lalu menatap wajah Sofia sekali lagi. Keputusan besar harus aku ambil. Malam ini juga, tetap tinggal dan menghadapi aib yang akan terbongkar esok hari, atau kabur bersama seorang gadis kaya yang sedang terdesak, yang bahkan tidak benar-benar mengenalku. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di pinggir tempat tidur kecil di kontrakanku, menatap uang yang Sofia berikan, dan pertanian-pertanian yang tak kunjung habis di kepalaku. Aku bisa saja kabur bersamanya, tinggalkan semuanya. Mungkin kami lebih tenang di kota lain, tapi aku juga tahu, aku tidak bisa lari dari kebenaran. Pagi menjelang, aku membuat keputusan. Aku akan datang ke kafe seperti biasa. Aku akan hadapi semuanya.
Jam 9 pagi. Cafe Trattoria di Rosa sudah mulai ramai. Para pelan sudah 2 minggu sejak aku keluar dari Trattoria di Rosa. Aku kembali menjalani hidup sederhana. Bangun pagi, mencari kerja serabutan di sudut Napoli, dan malamnya duduk sendiri di kontrakan sempitku. Tapi entah mengapa, aku merasa lega. Setelah semua drama yang aku lalui, aku tak lagi merasa jadi bayangan. Setidaknya aku sudah berdiri di hadapan semua orang dan memilih berkata jujur. Itu cukup. Suatu sore, saat aku baru saja selesai bekerja di bengkel kecil di pinggir kota, seseorang mengetuk pintu kontrakanku. Aku buka perlahan, dan di depanku berdiri Signora Elisa. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat, tapi ada senyum hangat di bibirnya. "Arif," katanya pelan, "boleh aku bicara sebentar?" Aku mempersilakan dia masuk. Jujur saja, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sempat berpikir, dia akan membenciku seumur hidup setelah drama pertunangan palsu itu pecah. Tapi ternyata tidak. Signora Elisa duduk di kursi kayu reot di sudut ruangan kontrakanku, lalu membuka percakapan dengan kata-kata yang mengejutkanku. Sofia sudah pergi ke Roma. Dia ingin memulai hidup baru di sana. Aku tidak bisa mencegahnya. Aku hanya diam, dan Lorenzo, beberapa hari lalu dia terlibat kasus korupsi besar. Namanya kini hancur. Banyak media memberitakan skandalnya. Aku menoleh cepat. "It's a kabar." Yang tak kusangka-sangka. Signora Elisa menghela napas panjang. "Aku sudah memikirkan semuanya, Arif. Kau memang bukan ayah dari cucuku, tapi aku tidak pernah lupa siapa dirimu. Kau pekerja keras, tulus, dan aku tahu, selama ini kau hanya ingin menolong Sofia." Dia lalu mengeluarkan sebuah amplop besar dari tas tangannya dan menyerahkannya padaku. Aku membukanya perlahan. Isinya, surat kepemilikan Cafe Trattoria di Rosa. Aku tertegun. "Apa maksudnya ini, Signora?" Dia tersenyum kecil. "Aku tua, Arif. Aku ingin kembali ke kampung halamanku di Sisilia. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Cafe itu adalah rumahku selama ini, dan aku ingin menyerahkannya pada orang yang aku percaya." Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Air mataku menetes begitu saja. "Kau pantas mendapatkannya, Arif. Mulai sekarang, Trattoria di Rosa adalah milikmu." Hari itu, semua berubah. Aku, seorang pencuci piring sederhana asal Indonesia, yang dulu hanya berdiri diam di sudut dapur, kini menjadi pemilik kafe legendaris di Napoli. Dan setiap kali aku menatap bangku pojok tempat Sofia dulu sering duduk, aku selalu teringat satu hal. Hidup memang sering kali terasa seperti drama yang tak masuk akal. Tapi, selama kita jujur, pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi setidaknya hari ini, aku bisa tersenyum dan siap membuka pintu kafe untuk pelanggan pertama pagi ini. Dan berdatangan, para pegawai sibuk hilir mudik. Tapi semua mata terus melirik ke arahku dan Sofia. Sofia duduk di pojok, gelisah, sesekali mengusap wajahnya. Sementara Signora Elisa berdandan sangat rapi. Hari ini bahkan sudah menyiapkan kue tart besar di meja utama. Ada tulisan di sana, "Selamat atas pertunangan Sofia dan Arif." Jantungku berdebar kencang. Dan tepat pukul 10, Lorenzo datang. Dia tidak sendirian. Di belakangnya ada seorang pria tua berpakaian rapi, seorang pengacara membawa map tebal. Suasana kafe mendadak sunyi. Semua pegawai berhenti bekerja. Semua pelanggan ikut terdiam, menunggu drama besar ini dimulai. Lorenzo tersenyum dingin. Dia berjalan menuju meja Signora Elisa, lalu berkata lantang, "Selamat pagi, Signora. Sepertinya hari ini hari yang spesial ya, pertunangan anak Anda dengan pencuci piring ini." Semua mata tertuju padaku. Aku menunduk dalam. Lorenzo lalu membuka map yang dibawa pengacaranya. "Saya punya bukti lengkap, Signora, bahwa anak dalam kandungan Sofia bukan anak pria ini." Signora Elisa kaget. "Apa maksudmu?" Sofia langsung berdiri. "Cukup, Lorenzo. Jangan bawa masalah ini ke sini." Tapi Lorenzo semakin berani. "Kalau kau tidak mau tes DNA, aku sudah bawa bukti lain. Ini adalah hasil laporan penyelidikanku. Sofia dan aku punya hubungan sejak 1 tahun lalu. Dia hamil karena aku, tapi aku tidak pernah mengakuinya. Dan sekarang dia menyeret pria tak bersalah ini hanya agar Anda tetap bangga padanya." Semua orang di kafe terdiam. Sofia menangis terisak. Signora Elisa terduduk lemas di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Matanya berkaca-kaca, lalu menatapku lama sekali. "Arif, jadi semua ini hanya kebohongan?" Aku menarik napas panjang. Saat itulah aku tahu. Aku tidak bisa diam lagi. Aku berdiri tegak, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Maafkan saya, Signora. Saya hanya ingin menolong Sofia. Dia ketakutan. Dia sendirian.
Dan saya juga tidak punya siapa-siapa di sini. Aku menunduk dalam-dalam, tapi saya tidak pernah punya hubungan apapun dengan Sofia, anak itu. Memang bukan anak saya. Sofia menangis semakin keras. Ia berlari keluar kafe tanpa berkata apa-apa. Semua orang hanya diam, menyaksikan drama. Ini seperti menonton sandiwara. Lorenzo tersenyum puas. Dia lalu menatapku sinis. Kau pikir kau siapa, Arif? Sekarang semua orang tahu siapa kau sebenarnya. Aku hanya diam. Tapi entah kenapa, aku justru merasa lega. Aku memang bukan siapa-siapa, tapi setidaknya aku tidak lagi membohongi siapapun. Signora Elisa berdiri perlahan. Dia menatapku lama, lalu mendekat, menggenggam bahuku. Terima kasih, Arif. Karena kamu Aku hanya mengangguk pelan. Dan sebelum pergi, aku menatap Lorenzo tajam. Kau memang menang hari ini, Lorenzo. Tapi aku tahu, kebahagiaanmu takkan bertahan lama, karena yang sesungguhnya kalah. Bukan aku yang kalah, adalah semua orang yang memilih berbohong pada hatinya sendiri. Hari itu aku keluar dari kafe Trattoria di Rosa dengan kepala tegak. Aku kembali ke kontrakanku yang sederhana. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku merasa bebas. Aku tidak tahu bagaimana nasib Sofia setelah ini. Aku juga tidak tahu apakah Signora Elisa akan menemuiku lagi. Tapi yang aku tahu, pasti hidupku baru saja berubah. Dan babak baru telah dimulai. Sudah 2 minggu sejak aku keluar dari Trattoria di Rosa, aku kembali menjalani hidup sederhana. Bangun pagi, mencari kerja serabutan di sudut Napoli, dan malamnya duduk sendiri di kontrakan sempitku. Tapi entah mengapa, aku merasa lega. Setelah semua drama yang aku lalui, aku tak lagi merasa jadi bayangan. Setidaknya aku sudah berdiri di hadapan semua orang, dan memilih berkata jujur. Itu cukup. Suatu sore, saat aku baru saja selesai bekerja di bengkel kecil di pinggir kota, seseorang mengetuk pintu kontrakanku. Aku buka perlahan, dan di depanku berdiri Signora Elisa. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat, tapi ada senyum hangat di bibirnya. Arif, katanya pelan, boleh aku bicara sebentar? Aku mempersilakan dia masuk. Jujur saja, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sempat berpikir, dia akan membenciku seumur hidup setelah drama pertunangan palsu itu pecah, tapi ternyata tidak. Signora Elisa duduk di kursi kayu reot di sudut ruangan kontrakanku, lalu membuka percakapan dengan kata-kata yang mengejutkanku. Sofia sudah pergi ke Roma. Dia ingin memulai hidup baru di sana. Aku tidak bisa mencegahnya. Aku hanya diam, dan Lorenzo. Beberapa hari lalu dia terlibat kasus korupsi besar, namanya kini hancur. Banyak media memberitakan skandalnya. Aku menoleh cepat. It's a kabar yang tak kusangka-sangka. Signora Elisa menghela napas panjang. Aku sudah memikirkan semuanya, Arif. Kau memang bukan ayah dari cucuku. Tapi aku tidak pernah lupa siapa dirimu. Kau pekerja keras, tulus, dan aku tahu, selama ini kau hanya ingin menolong Sofia. Dia lalu mengeluarkan sebuah amplop besar dari tas tangannya dan menyerahkannya padaku. Aku membukanya perlahan. Isinya, surat kepemilikan Cafe Trattoria di Rosa. Aku tertegun. Apa maksudnya ini, Signora? Dia tersenyum kecil. Aku sudah tua, Arif. Aku ingin kembali ke kampung halamanku di Sisilia. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Cafe itu adalah rumahku selama ini. Dan aku ingin menyerahkannya pada orang yang aku percaya. Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Air mataku menetes begitu saja. Kau pantas mendapatkannya, Arif. Mulai sekarang, Trattoria di Rosa adalah milikmu. Hari itu, semua berubah. Aku, seorang pencuci piring sederhana asal Indonesia, yang dulu hanya berdiri diam di sudut dapur, kini menjadi pemilik kafe legendaris di Napoli. Dan setiap kali aku menatap bangku pojok tempat Sofia dulu sering duduk, aku selalu teringat satu hal. Hidup memang seringkali terasa seperti drama yang tak masuk akal. Tapi selama kita jujur, pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi setidaknya hari ini, aku bisa tersenyum dan siap membuka pintu kafe untuk pelanggan pertama pagi ini.